Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Alfiatun Nisa dari kelas B jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis yang berjudul Syarat-syarat hadis sahih. Langsung saja, syarat-syarat hadis sahih yaitu ada 5. Yang pertama, sanadnya bersambung. Apa sih yang dimaksud dengan sanad yang bersambung? Yaitu sanad yang selamat dari terputusnya periwayatan hingga akhir sanad. Itu menurut Rasulullah SAW. Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad hadis, menurut Muhammad Syuhadi Ismail, ulama biasanya menempuh tata kerja penelitian sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti. Yang kedua yaitu mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat yang dilakukan. Dan yang ketiga yaitu meneliti kata-kata aduh at-tahammul wa ada al-hadis yang menghubungkan antara para periwayat dengan periwayat terdekat dalam sanad. Kata-kata yang dipakai dalam sanad berupa haddatsani, haddatsana, akbaroni, akbarona, sami'tu, anna, dan sebagainya. Syarat-syarat hadis sahih yang kedua yaitu perawinya bersifat adil. Seseorang, apa sih yang dimaksud dengan perawinya yang bersifat adil? Yaitu seseorang yang selalu memelihara ketaatan dan menghindari kemaksiatan, tidak melakukan perbuatan mubah yang dapat mengurangi keimanan, dan berpegang teguh pada pedoman syariah. Dengan kata lain, adil mencakup beberapa kategori penting antara lain. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua yaitu mukallaf, dan yang ketiga yaitu selamat dari hal-hal yang menjadikan seseorang fasik atau sebab-sebab yang dapat menimbulkan aib bagi kepribadian seseorang. Syarat-syarat hadis sahih yang ketiga yaitu perawinya bersifat dobit. Apakah yang disebut dengan dobit itu? Yaitu seseorang yang memiliki kemampuan ingatan yang kuat. Artinya, ingatannya lebih banyak daripada lupanya dan kebenarannya lebih banyak daripada kesalahannya. Macam-macam dobit. Yang pertama yaitu sodari, yaitu seseorang yang memiliki ingatan yang kuat sejak menerima sampai menyampaikan kembali ke orang lain, dan ingatannya sanggup dikeluarkan kapanpun dan dimanapun dikehendaki. Yang kedua yaitu kitabi, yaitu seseorang yang melakukan penyampaian hadis berdasarkan catatan. Dengan kata lain, dobit mencakup beberapa kategori penting, yaitu yang pertama tidak lupa, yang kedua hafal hadis yang didiktekan kepada muridnya apabila penyampaian hadisnya dengan hafalan, atau kitabnya terjaga dari kelemahan apabila periwayatannya melalui kitab. Yang ketiga yaitu menguasai apa yang diriwayatkan dan memahami maksud hadisnya. Syarat hadis sahih yang keempat yaitu matanya tidak bersifat syadz. Apakah syadz itu? Syadz yaitu tidak adanya kejanggalan di dalam hadis berupa perlawatan atau pertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih unggul atau rajin. Nah, di sini bisa lihat ya contoh-contohnya, ada banyak. Syarat-syarat hadis sahih yang terakhir yaitu matanya tidak berilat. Apakah arti ilat itu? Nah, ilat itu yaitu sebab yang bersifat samar-samar atau hal yang meragukan atau tersembunyi yang dapat merusak kesahihan hadis tersebut. Dengan kata lain, hadis yang tidak berilat adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat kesamaran atau keraguan. Hadis yang diriwayatkan itu tidak cacat, seperti tidak ada pengelabuan dengan cara menyambung sanad, mengatasnamakan dari Nabi, padahal sebenarnya bukan dari Nabi. Ilat dapat terjadi pada sanad maupun pada matan, atau terjadi pada keduanya. Secara bersamaan.
Namun, yang paling banyak terjadi pada sanad, seperti menyebutkan kemustahilan sanad pada hadis yang munqoti atau mursal. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.